Lihatlah rumah Allah penuh kemuliaan, dibangun dari batu, Allah perancangnya. Izinkan putramu tenang di rumahmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, frater, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak yang dikasihi Kristus, hari ini kita memperingati pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Tuhan Yesus mengungkapkan yang dimaksud bait Allah adalah dirinya sendiri. Mari bersama-sama kita juga menafsir gereja itu di samping ini, tapi juga ini. Maka mari kita menjaga personalitas kita, kedirian kita. Kita tidak hanya pintar merawat yang luar-luar, yang dalam ini juga mari kita rawat dengan sebaik-baiknya. Sepintar-pintarnya kita ketika kita memahami dunia luar, dunia dalam kita pun harus pintar kita pahami. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh karena itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dari batu-batu hidup, Ya Allah, dari batu-batu hidup dan terpilih Engkau telah menyiapkan tempat tinggal yang kekal. Bagi keagungan-Mu, lipat gandakanlah di dalam gereja-Mu anugerah roh yang telah Engkau berikan, agar umat yang setia kepadamu senantiasa bertambah. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersamamu dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa
Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bacaan dari Nubuat Yeskiel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon, buah-buahan, yang daunnya tidak pernah layu, dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di bumi. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Haleluya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap
telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tempat ini telah kupilih dan kukuduskan, supaya namaku tinggi di sana sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang diucapkan oleh Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, frater, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bait Allah adalah dirinya Tuhan Yesus.
maka kita pun, gereja adalah kita, dan ini adalah gedung gereja. Maka bagaimana gereja itu harus kita pelihara. Kita kan tahu ada dua ruang, interior sama eksterior, di dalam sama di luar. Ini harus kita sadari terus-menerus. Kita ini pinter merawat badan, tapi masih bodoh merawat jiwa. Kita ini rajin bekerja, tapi malas berdoa. Kita ini pinter menilai orang, tapi kita bodoh merefleksikan diri sendiri. Kita ini mencari kebahagiaan keluar, tapi hampa di dalam diri. Kita melekat pada dunia luar, tapi kita gelisah dengan diri kita dan tidak memiliki apa-apa dalam diri kita. Kita tahu di luar itu sementara, di dalam ini adalah abadi. Namun kita lebih suka sementara. Nah, Ibu Bapak, banyak hal tentang diri kita belum kita kenali. Maka muncul dalam tradisi Jawa, Dewaruci, masuk ke dalam dirinya. Hari ini pun Yesus mengatakan demikian dengan pemikiran Yahudi pada waktu itu, kait Allah adalah dirinya sendiri. Ayo kita garap ini hal interioritas diri kita. Bagaimana kita bisa berdamai, nyaman dengan diri sendiri. Kalau Tuhan Yesus ngomong, berdoalah di kamarmu, di tempat di kamar yang tutuplah kamarmu, berdoalah. Kamar itu adalah diri kita. Kalau kita pulang bekerja, kalau kita pulang dari bekerja kita ke rumah, ke gedung rumah, nanti suatu hari kita pulang ke rumah, yaitu diri kita. Maka mumpung masih sehat, dan pada peringatan Basilika Lateran ini, serta Injil hari ini, kita diingatkan tentang interioritas, tentang diri kita yang dalam. Ayo digarap. Dan kita tahu kekuatan menggarap diri ini luar biasa. Karena apa yang di luar, pantulan dari yang di dalam. Kalau di dalamnya buruk, ibu bapak, yang luar itu kepura-puraan, dan nanti pasti ambrol ya. Kalau di dalamnya kuat, permanen, abadi, tidak bisa dirampas oleh siapapun, maka itu disebut inner beauty, inner power. Dan tidak bisa dirampas oleh siapapun. Orang lain banyak mampu meniru, mengadopsi. Tapi yang luar ini, kekuasaan Anda bisa dicuri orang. Kudeta. Harta Anda bisa hilang oleh bencana alam. Kecantikan Anda, kulit, hidung bisa susut oleh usia. Tapi kecantikan dari dalam, kekuatan dari dalam tidak bisa diapa-apakan. Karena itu milik Anda. Orang lain hanya mengagumi dan ingin meniru saja. Namun nggak bisa merampasnya. Mari kita mengharap hal-hal yang dalam itu. Amin.